Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu, kajian ilmu berupa membahas kitab atau buku 24 jam di bulan Ramadan. Kita niatkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala kebaikan berupa menghadiri kajian ilmu. Juga yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan keimanan kepada Allah, dan ilmu yang membuahkan amal soleh. Dengan kita belajar persiapan Ramadan ini, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa beramal dengan sebaik-baik amal. Ya, kalau kita memahami dalil, memahami tuntunan Nabi SAW, ya, yang disajikan oleh para ulama, kita akan merasakan kenikmatan dari setiap amal ibadah kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak belajar, apa yang menyemangati kita nanti di Ramadan? Apa yang bisa menyemangati kita dalam setiap amal ibadah di Ramadan? Mungkinkah kita bisa mengkhatam Quran banyak tanpa mempelajari sirah para salaf dahulu? Mereka membaca Quran berkali-kali. Ya, bagaimana Nabi, para sahabat tabi'in membaca Al-Quran bulan Ramadan? Pasti nggak akan bisa. Karena kita, ya, umat akhir zaman ini cepat lelah, cepat menyerah. Ya, tidak ada ibadah seperti ibadah para salaf. Maka penting untuk kita pelajari, apalagi dalil-dalil dalam setiap amal ibadah, sehingga semakin meyakinkan kita akan ibadah tersebut, bahwa ibadah yang kita lakukan semuanya berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang yang beramal tanpa paham dalil, tanpa paham ilmu, tanpa paham tuntunan tata cara amalan atau beramal Nabi. Beda. Kalau kita memahaminya sejak awal sebelum masuk Ramadan, maka ini akan mendukung, menyemangati kita nanti dalam setiap amal ibadah. Maka terus dengarkan kajian, terus menerus, walaupun yang disampaikan hal yang berulang-ulang. Walaupun yang disampaikan hal yang berulang-ulang. Hari ini tentang fadilah Quran, besok fadilah Quran, tidak masalah. Justru itu nanti yang memotivasi kita untuk semangat dalam beramal di bulan Ramadan. Bedakan dengan orang yang tidak mendengarkan sama sekali. Mungkin mereka semangat hanya di hari pertama. Atau semangat hanya ketika orang lain sibuk baca Quran. Sedangkan dia kebingungan. Ngapain nih? Akhirnya baca Quran. Tapi di luar itu, mereka tidak. Maka jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Yang tidak paham ilmu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena hari-hari di bulan Ramadan, waktu yang kita lalui itu semuanya adalah waktu emas. Dan kesempatan yang Allah berikan nanti, itu kesempatan yang begitu mulia, begitu agung. Kalau kita tidak punya ilmu, rugi serugi-ruginya. Ya, rugi serugi-ruginya. Maka disebutkan, orang, dalam hadis disebutkan, celaka orang-orang yang melewati Ramadan tapi tidak meraih ampunan Allah. Amin, kata Nabi. Ketika didoakan oleh malaikat Jibril ketika naik mimbar. Ada 3 orang yang disebutkan. Ya, ada orang pertama yang durhaka sama orang tua atau tidak berbuat baik ke orang tua. Yang kedua, ya, orang yang melewati hari-hari di bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan tapi dia tidak memperoleh ampunan. Yang ketiga, orang yang mendengar disebutkan nama Nabi SAW, tapi dia tidak pernah berselawat. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi, disunahkan untuk apa? Berselawat. Kalau tidak, celaka. Nabi mengaminkan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril ketika Nabi naik mimbar. Ada hadis.
Nah, berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan pelajaran atau kajian persiapan sebelum Ramadan, yang mana kita sudah sampai pada aktivitas pada waktu maghrib. Ya, aktivitas pada waktu maghrib. Nah, yang pertama atau poin yang ke 20 plus 30 ya. Yang ke 30. Yaitu jika masih mendengar suara azan maghrib, maka menjawabnya seperti amalan pada poin ke-8. Apa? Poin ke-8. Apa poin ke-8? Yang pertama, menjawab azan seperti muadzin. Yang membedakan yang mana? Pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau azan subuh, as-salatu khairu minan naum, maka jawabannya apa? As-salatu khairu minan naum. Tapi kami kan ada doa yang sering yang kita dapati di buku apa tuh tuntunan salat lengkap. Apa nam? Shadaqta wa bararta. Nah, itu hadisnya dhaif. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berselawat. Salat yang paling bagus selawat Ibrahimiyah. Selawat ketika duduk tahiyat akhir di salat. Yang ketiga, membaca doa Allahumma rabbaha zid da'ati tammah. Yang keempat, membaca apa? Syahadat dan raditu billahi rabba. Yang kelima baru doa bebas. Nah, insyaallah sudah hafal semuanya. Itu rutin di setiap azan berkumandang, ya. Yang ke-31, menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian mengerjakan salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, ini yang muakkadahnya. Tapi yang ghairu muakkadah boleh mengerjakan qabliyah maghrib juga 2 rakaat. Hadis dari Ibnu Umar, ini sama dengan hadis yang kita bahas di subuh ya. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-jum'ah wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya. Aku melaksanakan salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah Isya. Muttafaqun alaih. Totalnya berapa? 10. Jadi yang sunnah muakkadah itu pada asalnya 10. Ya, pada asalnya 10. Mana 10? 2 sebelum subuh, 2 ba'da zuhur, 2 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Terus yang 4 sebelum zuhur itu gimana Mi? Yang katanya 12 rakaat, berarti sebelum zuhur itu 4. Nah, itu ada plusnya berupa fadilah dibangunkan rumah di surga, itu hadisnya. Nah, ada pertanyaan, apakah salat sunnah qabliyah maghrib itu ada? Adakah salat sunnah qabliyah maghrib? Maka dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib rak'ataini. Thumma qala sallu qabla al-maghrib rak'ataini liman syaa khasyata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau. Karena hal ini dikhawatirkan dijadikan sebagai sunnah yang muakkadah begitu. Nah, ini dalilnya. Jadi salat qabla maghrib itu ada walaupun tidak masuk dalam sunnah muakkadah, tapi sunnah ghairu muakkadah. Jadi kata Nabi, bagi siapapun yang mau.
Nah, maka di Ramadan sungguh rugi kita kalau menyia-nyiakan sekecil apapun amalan itu. Ketika kita dapati kesempatan beramal berupa salat sunnah qabla maghrib, kerjakan. Jangan sibuk sama makanan bukaan, tiba-tiba qomat. Jangan. Ya, bersegera untuk berbuka sesuai sunnah, ya terus salat sunnah qabliyah, baru salat maghrib. Nah, walaupun pahala sunnahnya yang kita dapati ya sunnah ghairu muakkadah. Yang ke-32, membaca zikir petang karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam menurut pendapat yang paling kuat. Jadi kesempatan baca zikir petang itu dimulai ya dari matahari tenggelam. Tapi kita bacanya habis asar, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, di antara manfaat dari zikir petang disebutkan dalam hadis. Nah, ini ada bacaan khusus kan di zikir petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku. Jadi dia digigit sama kalajengking. Maka beliau bersabda, amma law qulta hina amsayta, seandainya engkau mengucapkan ya saat sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Ya, pasti kalajengking itu tidak akan bahayakan. Ini doa keselamatan. Baca, makanya jangan kita lewatin zikir sore itu. Ya, dilindungi kita sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini salah satunya ya. Adapun zikir yang lain kan sama tuh, sama zikir di waktu pagi. Nah, yang ke-33, makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Kita nggak libur, Rami. Gimana buka bersama keluarga? Nih, keluarga kita. Ya, Sahil adalah keluarga kita di sini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada keluarganya tentang lauk. Mereka lantas menjawab bahwa tidak ada di sisi mereka selain cuka. Nabi SAW lalu bersabda, ni'mal udumul khallu, ni'mal udumul khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Maknanya apa di sini? Memuji makanan, enggak boleh mencela. Nanti apapun yang dihidang, ya, sama si ibu, sama bude, jangan ada sedikit pun dalam hati kita, apalagi terucap, itu lagi, anak nggak suka nih makanan, hati-hati. Tidak boleh mencela makanan, tapi harus memujinya. Nah, makanan enak banget. Ya, walaupun mungkin ya kitanya kurang doyan bahasanya. Ya, kurang doyan. Kurang doyan itu maksudnya bukan berarti tidak enak menghina, tapi memang tidak enak karena tubuh kita mungkin tidak nyaman ketika makannya. Kan tidak semua orang ya suka makan apa saja, tidak. Ada beberapa orang, sebagian orang yang mereka tidak suka 1-2 makanan. Dan itu hal yang wajar. Dan kita tidak bisa menyalahi mereka. Tapi ingat, tidak boleh menghina. Bahkan Nabi aja memuji cuka. Cuka coba bayangkan. Apa yang enak dari cuka? Apa yang enak dari cuka? Rasanya apa cuka itu? Asam. Ya, asam. Masya Allah. Nah, di antara wujud bersyukur pada makanan adalah tidak mencela makanan. Jadi apapun yang hidangin nanti sama bude, sama Tante Anin, ya puji makanan itu. Enak banget ini amah bude, ya makanannya. Ya, walaupun di diri kita kurang doyan makanan itu, tapi memujinya. Tidak boleh mencela, walaupun hanya di hati, apalagi diucapkan. Kalau diucapkan, bukan hanya mencela makanan, tapi juga mencela yang masak. Kalau di rumah mencela bunda kita jangan, tidak boleh. Bunda masa makanan ini lagi, KFC kayak sekali, McD kayak, ya tidak boleh seperti itu. Makan apa yang dihidangkan.
Baik, berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Nah, itu tunjuk Nabi ini. Tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan sedikit pun. Seandainya beliau menyukainya, maka beliau menyantapnya. Tapi jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini. Kalau kita tidak suka, maka tinggalkan. Tapi bukan mengabaikan. Kalau kita di pesantren, di ma'had, berbagi ke yang lain, yang suka. Jadi tidak mencela, tidak juga meninggalkan wazir. Ya, tetapi meninggalkan, diberikan ke yang lainnya. Paham? Baik. Hal sekecil ini diajarkan? Diajarkan. Jadi Islam ini begitu sudah sempurnanya syariat Nabi SAW. Berikutnya aktivitas pada waktu Isya. Jadi catatannya ya, antara maghrib dan Isya, jangan sampai kita melalaikan waktu itu. Ya, kalau kita bisa tuntaskan buka puasa dengan makanan besar langsung lebih bagus. Paham maksudnya? Kalau udah selesai takjilnya habis, makanan besarnya habis, udah. Artinya antara makan dengan waktu Isya itu masih ada jeda yang mana kita bisa isi dengan berbanyak tilawah. Terus habis Isya udah fokus ibadah. Jangan lagi mikir makan udah. Begitu ya. Baik. Aktivitas pada waktu Isya. Poin yang ke-34. Mempersiapkan salat Isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria. Ya, bagi pria. Dan berjalan ke masjid. Terus akhwat boleh enggak pakai wangi-wangian? Haram. Apalagi datang ke tempat yang ada ikhwannya. Ya, kecuali di rumah yang sudah berkeluarga di hadapan suaminya, begitu. Ini datang ke pendopo pakai minyak wangi, jepret. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi ini kalau harumnya itu tidak menyengat, boleh nggak? Boleh. Kan nggak boleh bau apek juga. Kasihan orang samping pas sholat, bau ketenya. Jangan. Kasihan orang sebelah kita. Tetap harus wangi. Kalau nyuci pakai tambahan apa? Souvenir pewangi. Ami rasa udah cukup itu souvenir pewangi tanpa harus nyemprot lagi minyak wanginya. Jadi dikatakan haram kalau wewangian itu sudah menyengat, dicium oleh yang bukan mahram. Apalagi datang ke masjid misalkan. Kan banyak jamaah. Ketika kita melewati jalan, ada ikhwan misalkan di samping. Harum banget, jadi fitnah, dosa kita. Tapi coba kalau kita nggak pakai apa-apa, bukan berarti bau apek ya, tetap baju kita harus bersih, harus wangi yang cukup kita merasakan dan orang di samping kita. Begitu. Nah, itu tidak masalah. Paham ya? Haram itu tingkatnya yang mana? Wangi yang menyengat. Ya, begitu. Tapi kalau kalian punya minyak wangi yang hanya bisa dicium kalau dekat doang, itu lebih bagus. Jangan pakai minyak wangi yang ada alkoholnya yang sampai menyebar kemana-mana. Itu ya, jadinya haram. Baik, mana dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-thibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Jadi Nabi maksudnya menyukai wewangian. Untuk laki-laki ya. Untuk siapa? Laki-laki. 35. Menjawab adzan lagi-lagi. Poinnya sama ya. Dan melakukan amalan seperti poin ke-8. Yang 5 hal itu. Melaksanakan sholat isya di masjid. Dan melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah Isya 2 rakaat. Mengenai akhwat, sudah kan bahasannya? Mana lebih afdal, salat di masjid atau di rumah? Di rumah. Bahkan kalau bisa, afdalnya lebih di dalam kamar. Udah di rumah, dalam kamar lagi. Ya. Kalau bisa dalam lemari, gitu. Nah juga ya.
Maksudnya itu untuk menjaga agar akhwat terhindar dari fitnah. Tapi kalau mau datang ke masjid boleh tidak? Boleh, asalkan apa? Terhindar dari fitnah, ada mahramnya. Gitu. Siapa sih punya mahram? Ya bapak. Nah, di sahir ya semua wajib berjamaah ya, karena nggak ada siapa-siapa, cuma kita aja. Yang ke-36, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid. Ya, dan inilah salah satu keistimewaan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Walaupun para ulama menyebutkan sebenarnya tarawih itu ya bagian dari sholat tahajud juga. Ya, cuma dikerjakannya sejak awal malam. Emang sholat tahajud nggak boleh dari awal malam? Boleh juga. Ya, intinya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat. Nah, perhatikan dalilnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, nanti ada 3 hadis yang seperti itu mirip. Yang pertama man shoma Ramadhana, yang kedua man qama, ini yang ketiga man qama fil lailatul qadri, dan siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, ujungnya sama. Ya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, karena iman dan mencari pahala, mengharap pahala, kebaikan dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Makanya benar hadis Nabi, celaka orang yang melewati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Artinya apa? Dia lalai. Enggak sholat tarawih, kalaupun sholatnya lalai, pengennya cepet, kasih lihat jam aja. Kalau imamnya lama, ya, ada nggak gitu? Nggak ada. Kalau akhwat ada yang seperti itu, awas. Ya, kalau bapak mungkin di masjid itu ada seperti itu. Ya, mereka mungkin kurang belajar. Ya, jadi selesai sholat, harusnya imam yang kering tenggorokannya karena bacaan sholat yang panjang. Tapi justru makmum yang kering tenggorokan karena asik batuk-batuk memberi isyarat ke imam. Nah, ini membahayakan. Maksudnya apa membahayakan? Pahala sholatnya tidak sempurna. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih sebagaimana dituturkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, pahala yang berlipat-lipat, ya, dan mencari pahala dari Allah, bukan karena ria, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin dianggap oh ahli ibadah, ya, atau alasan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengampunan dosa dalam hadis ini adalah bisa mencakup dosa besar juga dosa kecil. Masya Allah. Kalau kita benar-benar beramal salat tarawih di malam hari, mengharap ampunan Allah, Allah ampuni dosa besar maupun dosa kecil. Ya, berdasarkan tekstual hadis yang kita dapatkan tadi. Namun, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah dosa khusus untuk dosa kecil. Adapun dosa besar, ya harus taubatan nasuha. Yang ke-37, tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Nah, ini hadisnya. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam sholat semalam penuh. Jadi rugi dong orang yang sholat meninggalkan sholat witir misalkan. Nanti aja dah sholat witirnya di tahajud, rugi dia. Kenapa? Dia nggak tuntas sholatnya sama imam. Jadi kalau kita selesai sama imam sholatnya, maka dicatat kita sholat semalam suntuk. Padahal sholat kita mungkin sejam, tapi Allah beri pahala seperti kita sholat sepanjang malam. Inilah berkah Ramadan. Allah lipat gandakan pahala. Nah, 38. Membaca doa
setelah sholat witir. Apa doanya? Subhanal malikil quddus. Ya, dibaca 3 kali. Jadi habis sholat witir membaca Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Lalu dilanjutkan dengan Rabbil malaikati warruh, Rabbil malaikati warruh dibaca sekali. Dan membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dibaca sekali. Ini tuntunan sunnahnya. Terus yang baca Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi. Adakah itu? Ya, nah, itu prakteknya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan yang disunnahkan hanya setelah sholat witir, yaitu yang barusan. Ya, Subhanal Malikil Quddus. Hadisnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berkata, "Fa idza sallama qala Subhanal Malikil Quddus 3 marrat yamuddu biha sawtahu fil akhirati yaqul Rabbil malaikati warruh." Jika Nabi SAW mengucapkan salam terakhir ketika salat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Hafalkan ini, pendek, ya kan? Ketika bacaan yang ketiga, beliau memanjangkan suaranya, lalu mengucapkan Rabbil malaikati warruh. Nah, Rabbil malaikati warruh. Doa tilawah bukan. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengucapkan pada akhir witir beliau, Allahumma inni, doa yang ketiga ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dari keselamatan-Mu, dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan untuk dirimu sendiri. Jadi ada 3 bacaan. Subhana malikil quddus, baca 3 kali. Kemudian Rabbul malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh sekali. Terus baca doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Hafalkan doa itu ya. Nah, nanti kami taruh buku ini di situ ya, atau di situ juga boleh dibaca bareng-bareng. Berikutnya yang terakhir, aktivitas menjelang tidur. Poin yang ke-39. Apa? Melakukan tadarus Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nah, ini hadis yang sudah pernah kita baca di awal tentang sedekah ya. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi, bersedekah. Dan semangat beliau dalam memberi, dalam bersedekah itu lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui Nabi. Jibril menemui Nabi SAW setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya. Terus fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Pada Rasulullah SAW ajwadu bil khair. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersemangat dalam melakukan amal kebaikan. Minar rihil mursalah, bagi angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa? Tadarus dari kata darasa yadrusu, belajar Al-Quran. Ya, baik itu saling menyimak, saling perbaiki,
bacaan, koreksi bacaannya, bahkan sampai ke tadabbur juga, memahami artinya, memahami kosakata Al-Qur'annya, sampai ke memahami tafsirnya. Gitu ya. Dari tadarus bukan hanya sekedar baca. Pemahaman orang kita, tadarus itu seakan cuma baca doang. Pakai speaker gede-gede, ya. Orang mau tidur malam nggak bisa. Ya, nggak seperti itu. Jadi tadarus itu kalau kita mampu sendiri, kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwid sambil kita pahami itu ayat Quran tadabbur. Ya, bahkan nyamannya, bagusnya justru bersama tadarus itu. Jadi satu orang baca, yang lain menyimak. Kalau ada yang salah, maka saling memperbaiki. Terus setelahnya nanti baru pelajari artinya, baca artinya, tadabburnya, tafsirnya. Itu mana tadarus. Dari kata darasa yadrusu. Apa makna darasa yadrusu? Belajar. Ana adrusu, saya belajar. Tadarus. Nah, yang terakhir, jika tidak ada keperluan mendesak pada malam hari, maka tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir atau di waktu ashar namanya, tidak bergadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Sebelum tidur memenuhi adab-adabnya seperti berwudu, membaca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, kemudian membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lalu mengusap ke badan yang bisa dijangkau, diulang 3 kali. Bahkan dalam hadis juga disebutkan membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Ya, dalam hadis lain juga membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bahkan zikir sebelum tidur itu hampir sama lamanya dengan zikir setelah sholat. Tuh, bayangkan. Saking kita diajar oleh Nabi agar selamat ketika tidur, terjaga ketika tidur, enggak digoda sama syaitan, dan kita diliputi oleh rahmat Allah. Dan ingat, harus selalu berwudu. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, dalam hadis disebutkan, maka setiap gerakan badan ampunan dosa. Gerakan badan ampunan dosa. Rugi enggak wudu? Hanya wudu saja. Kita tidur dan kita enggak sadar. Mau balik kanan, balik kiri, ya. Tapi itu ampunan dosa. Dan tidurnya menghadap kiblat. Tapi kan kita pakai ranjang, ya udah sebisanya. Yang penting tidurnya ke kanan dan ke kiri. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan kita. Oh ya, ini ada hadisnya ya. Larangan bergadang. Anna Rasulullah SAW kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'da. Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum isya. Jadi nggak boleh tidur habis maghrib. Ini habis buka puasa kenyang, tidur. Nggak boleh. Makruh, ya. Nabi benci itu. Yakrah. Dan mengobrol setelah isya. Mengobrol setelah tarawih. Kecuali hal yang penting, nggak masalah. Tapi kalau ada hal yang penting, tinggalkan ngobrol, tidur. Supaya bisa cepat bangun di sepertiga akhir malam. Adapun adab-adab ketika akan tidur, nah ini ada banyak hadisnya. Hadis pertama, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma tadji' 'ala shiqqika al-ayman. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudu'lah seperti wudu' salat. Sama ya, enggak ada beda. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Jangan tidur telentang, apalagi telungkup. Ada tadi yang tidur telungkup? Ada nggak? Ada yang minta pijit, ya. Tapi bukan tidur itu, masih terjaga. Kemudian dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat.
Jadi Nabi SAW ketika berada di tempat tidur, di setiap malamnya sebelum tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangannya tersebut ditiup, ya, dan dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan tadi dari anggota tubuh yang mampu dijangkau, dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Beliau melakukan demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ada nggak yang protes gitu? Ada nggak? Ada, bagus. Kalau belum, mulai dari malam ini, ya. Nah, ini tentang fadilah membaca ayat kursi ini. Jadi Abu Hurairah itu pernah dijumpai oleh seseorang, gitu ya. Ternyata dia hanya syaitan, gitu ya. Jadi kita baca artinya aja, kan hadisnya panjang. Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Itu kata Abu Hurairah. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan. Tetapi aku merebutnya kembali, ketahuan sama Abu Hurairah. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu ke Rasulullah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, jadi setan ngajarin Abu Hurairah, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Masya Allah. Ini fadilah baca ayat kursi. Ya, maka Nabi SAW bersabda, benar, wahai Abu Hurairah, apa yang dikatakannya. Padahal dia itu pendusta. Kok pendusta? Zaka syaitan. Itu setan. Jadi setan ngajarin Abu Hurairah, mengabarkan, ya, bukan ngajarin, mengabarkan bahwa kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan dapat mendekati kita sampai kita terbangun. Masya Allah. Udah wudu, udah ampuni dosa, ya, terus baca ayat kursi, ya, kita tidak akan bisa diganggu sama setan. Kemudian ada hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya wa idza istayqadha min manamihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Habis. Ya, satu kitab atau satu buku berkaitan tentang persiapan kita sebelum Ramadan. Nah, ini contoh ya, tabel kalau kita mau khatamkan Quran di bulan Ramadan, kalau satu kali, udah biasa mah. Ya, kita kan hari-harinya 1 juz. Nah, kalau mau 2 kali, berarti, nah ini saran aja sebenarnya, saran waktu ya, yang ditulis oleh penulis. Berarti, ya sehari 2 juz. Kalau 3 kali ya sehari 3 juz, gitu ya, dan seterusnya. Dan pembagian berapa lembar dalam setiap waktu kembali ke kita. Dan ya, ini belum nempelin ya jadwalnya karena printernya masih bermasalah itu. Nanti disesuaikan dengan jadwal, ya, disesuaikan dengan jadwal. Kemudian di akhir buku ada bonus tambahan materi meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan. Ya, yang pertama apa? Ini dari awal ini seharusnya lebih serius dalam beribadah di akhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil 'ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Jadi Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ini fadilah-fadilah ini insyaallah kita pelajari di buku berikutnya nanti ya, yaitu Ramadan bersama Nabi. Terus di 10 hari terakhir nanti ada iktikaf. Nanti kakak kalau sudah libur cari masjid yang ada tempat iktikaf untuk akhwatnya, gitu. Yang terhindar dari ikhtilat pastinya.
Nggak boleh ada pencampuran-pencampuran. Ikhwan akhwat. Baik, hadis ini kita nggak bacakan dulu, nanti ada saatnya. Kemudian meraih Lailatul Qadar, ingat di malam salah satu malam Ramadan itu ada malam yang begitu mulia. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu tasbih saja, seseorang bertasbih di malam Lailatul Qadar, maka tasbihnya itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Bayangkan. Kalau kita sholat sepanjang malam, kalau kita baca Quran di malam itu, kalikanlah 1000 bulan. Ya, alfi syahrin kata Allah. Gimana kita bisa raih ini malam Lailatul Qadar? Kalau kita tidak mulai start dari awal Ramadan. Ya. Memang kata Nabi SAW, Lailatul Qadar itu ya di malam-malam ganjil, di 10 akhir. Terus gimana cara raihnya kalau kita tidak memulai semangat baca Quran, semangat belajar, semangat mendirikan sholat malam dari awal Ramadan? Tidak bisa. Sulit untuk kita meraihnya. Kalau dari awal Ramadan itu ada males-malesan. Malam pertama aja udah tidur sepanjang malam. Tidak sholat tahajud juga di 1/3 malamnya. Sholat tarawihnya ngantuk-ngantuk lagi. Gimana nanti 10 akhir? Maka kalau kita mau raih Lailatul Qadar dari sekarang. Ini kita tunggu pemerintah. Kalau diumumkan besok 1 Ramadan, mulai nanti malam start. Start apa? Bersemangat dalam beribadah, bersemangat membaca Quran. Setiap malamnya, sampai masuk 10 akhir. Dan hati-hati ya, jangan sampai ntar karena sudah masa libur, ya malah disia-siakan amalan selama ini yang kita nisahin. Sampai ke rumah, Bun, ayo kita olah apa? Kue lebaran. Ayo kita tawaf. Tawaf apa nih malam-malam Ramadan akhir? Tawaf mal beceng. Ya, apa? Enggak boleh. Ya, jangan. Harusnya kita semakin semangat beribadah. Kalau mau beli baju lebaran dari sekarang, dari sebelum Ramadan. Ataupun kalau sudah masuk Ramadan, jangan sampai melewati hari ke-20. Sebelum masuk 10 akhir. Silakan belilah. Saranin ke bunda, ya bun, nanti waktu libur, ya, Anda nggak mau diajak ke mall, ya Anda mau iktikaf di masjid, atau kalau nggak iktikaf Anda mau fokus ibadah di rumah, jangan ajak Anda untuk buat kue, ya, di lebaran, mau ngaji full pun, kalau mau ya sebelum 10 akhir, begitu. Ya tapi karena ini bagian dari ta'lim ke orang tua. Sampaikan, kan ada waktunya, biasanya di siang hari, pada zuhur. Gitu. Kenapa harus malam? Padahal malam itu kita meraih Lailatul Qadar, bukan justru disibukkan dengan kue apa namanya? Nastar, apalagi? Pastel, apa? Putri salju, apalagi? Es tenggol. La ilaha illallah. Banyak banget ya kuenya ya. Kalau udah bicara kue semangat banget nih. Baik. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kita sudah tuntas membahas kitab atau buku 24 jam di bulan Ramadan. Penulisnya guru kami Ustaz Muhammad Abdul Tuasikan. Nah, insyaallah nanti nextnya kalau tidak ada halangan apapun, besok subuh kita lanjutkan kitab Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 5, ada yang pertanyaan enggak? Oh, banyak nih. Apa? Tata cara buat nastar? Apa? Siapa dulu? Bianca. Apa fadilah? Baca al-muluk sebelum tidur. Fadilahnya itu ada hadis yang datang dari Nabi SAW bahwasanya orang yang rutin baca surah al-muluk, nanti surah al-muluk itu akan jadi pelindung syafaat bagi dia sejak di alam kubur. Ya.
kita diselamatkan dari azab kubur. Itu salah satunya. Walaupun sebagian hadisnya ada yang dhaif juga, tapi ada yang hasan minimal. Ada yang bisa kita pakai sebagai hadis yang sahih, hadis yang mengajarkan tentang tuntunan untuk membaca surah Al-Mulk itu. Ya, bahkan sampai-sampai disebutkan dalam hadis di dalam kubur nanti kita dinaungi seperti ada burung yang menutup sayapnya ke kita sehingga kita nggak akan diazab oleh malaikat. Allah taala alam, gitu ya.